Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Arab, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin, amin Allah ya rabbal alamin. Untuk pelajaran hari ini, mohon maaf ya, karena Bapak ngajar di dua sekolah. Bagi yang SMP Patriot, kalian buka halaman 48. SMP Patriot buka halaman 48. Yang SMP Ar-Rahman buka halaman 44. Patriot 48, SMP Ar-Rahman 44. Kaidah Al-Qaidah, kaidah. Sama isinya ya. Ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan video ini Bapak bikin mungkin satu tag ya, karena Bapak males capek ngeditnya gitu. Ya. Dan ini sebenarnya diperuntukkan untuk kalian doang ya. Untuk yang lain bonus saja lah, mau nonton ya terserah, nggak nonton. Tapi untuk anak SMP Patriot dan SMP Ar-Rahman wajib. Kaidah ya. Ini gimana ya? Bapak sebenarnya mengajarin kalian cukup tahu ya, pelajaran cukup tahu. Kalau kalian ingin mendalami bukan di sini. Kalau kalian ingin mendalami dan benar-benar bisa, ya bisa kalian privat, ya bisa kalian privat sama Bapak, atau ya lebih ininya kalian santren ya. Karena di sekolah tuh pelajaran banyak dan ini jadi nggak akan fokus dalam satu pelajaran. Misalkan kok saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Arab ya. Yang penting kalian sedikit tahu tentang iya gini sedikit tahu. Nah, dalam bahasa Arab ya, kalau kalian ingin bisa bahasa Arab itu ada 3 pelajaran yang harus kalian bisa. Satu, nggak harus dalam banget ya, maksudnya kalian nggak harus bisa banget, menguasai banget, tapi cukup bisa 3 pelajaran ini kalian bisa bahasa Arab. Yang pertama ilmu nahwu ya, kedua ilmu sorof, 3 baru ilmu kosakata bahasa Arab ya. Ilmu nahwu itu tentang harokat ya, ilmu sorof itu tentang bagaimana kata-kata atau kosakata atau kalimat itu nanti akan terbuat. Ya, ilmu bahasa Arab ya kosakatanya, kalian hafal kosakatanya. Dulu pas di pesantren pun Bapak setiap hari itu ngafalin bahasa Arab itu 10 bahasa Arab per hari, 10 kosakata per hari. Ya. Tapi berlangsung selama 2 tahun atau 3 tahun. Ya, jadi kalau kalian mau bisa bahasa Arab ya seperti itu. Ya, emang rada susah. Seperti kalian mau bisa bahasa Inggris. Kalian kalau belajar bahasa Inggris di sekolah aja ya kalian bisa, cuman akan susah, butuh sesuatu yang lebih, butuh effort yang lebih. Kalian kalau pengen bahasa Inggris, dengerin lagu Inggris terus artinya apa gitu ya. Kalian nonton film-film yang ada subtitlenya gitu ya. Kalian catat, kalian ini gitu ya. Harus butuh ya. Kalau kalian ingin melakukan ini makanya ya, teorinya kalau kalian ingin sesuatu kalian perjuangkan ya. Gak mungkin kalian dapat sesuatu tuh tanpa perjuangan, kecuali Allah yang memberikan. Contoh, ada si aneh kaya ya, karena orang tuanya kaya, itu namanya pemberian ya. Seperti itu. Kalau kalian pengen bahasa Arab ya, kalian harus ya effortnya, kalian harus memberikan sesuatu yang lebih untuk bahasa Arab ya, baru bahasa Arab akan memberikan kepadamu, istilahnya seperti itu. Begitu juga Bapak gitu, 3 tahun. Nah, ini sebelum Bapak pindah ke
kitab-kitab yang lain. Jadi belajarnya itu aja nahwu sorof yang didalami, nahwu sorof bahasa Arab ya. Pas kelas aliyah baru Bapak mempelajari fikih, tauhid ya, ilmu-ilmu yang lain dan sebagainya, tasawuf ya. Itu kelas 1, 2, 3 sanawi itu Bapak belajar itu bahasa Arab ya. Nahwu sorof ya, pelajaran lain dipelajari cuman di APK ya bisa dibilang kesampingkan. Tapi fokusnya ibarat jalan tol, fokusnya itu ada di nahwu sorof dan bahasa Arab, rest areanya banyak. Ini seperti itulah. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimat. Kalimat itu kalau ya kalimat itu ada 3 ya, isim, fiil, huruf. Sebenarnya nggak jauh sih ya dari pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab sebenarnya pelajarannya nggak jauh beda. Kalau dari segi apanya ya, sebenarnya semuanya hampir sama, cuman bedanya bahasa Indonesia dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris dari bahasa Inggris, bahasa Arab dari bahasa Arab ya, walaupun nanti ada perbedaannya, tapi sebenarnya poinnya sama, hampir sama. Kayak misalkan bahasa Arab ada isim, fiil, huruf ya. Samul kalimat salah satu nih ya, al-ismu wal fi'lu wal harfu. Isim, fiil, dan huruf. Isim itu nama benda ya. Fiil itu nama pekerjaan. Huruf itu adalah kata sambung, bisa dibilang seperti itu. Isim, fiil, huruf. Isimnya contohnya seperti sekolah. Sekolah kan sebuah kata benda, bukan kata kerja. Buku, HP, bapak gitu ya, ibu ya, sekolah, apalagi ya, ya banyak lah ya kalimat isim ya. Kolamun pulpen ya, misbahun lampu ya, jidarun tembok, apalagi bilatatun lantai gitu ya, baitun rumah, itu namanya isim, namanya isim ya. Apa tadi Bapak bilang ya, kata benda. Benar, isim adalah kata benda ya. Ya enggak kata benda juga sih, enggak benda juga. Misalkan orang, Muhammadun, Ahmadun, Zaidun, Fatimatun ya, siapa lagi, Joko ya, itu kan isim ya. Cuman pakai bahasa Jawa aja, tapi sebenarnya artinya isim juga. Apalagi ya, banyak lah ya. Lalu kedua fi'lun ya, fi'il itu kata kerja. Doroba memukul, nazaro melihat, nasoro menolong ya, apalagi kataba menulis, nazala turun, rofa'a naik, khoroja keluar, zahaba pergi. Itu namanya kata kerja ya, atau itu namanya yang disebut fi'il tadi fi'il. Misalkan nazoro itu melihat, itu kalau di apa namanya, di potek, bukan potek, dibagi lagi, nazoro itu fi'ilnya fi'il madi, sesuatu yang sudah dikerjakan. Nazoro sudah melihat artinya. Yanzuru sedang atau akan melihat. Unzur lihatlah, itu namanya kata perintah ya kan. Kata kerja itu terbagi-bagi lagi, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi itu misalkan nazoro melihat, berarti udah dilihat, udah melihatnya tuh udah. Misalkan nazor tuh ya, saya nazor tuh nya itu saya, artinya nazor tuh saya melihat, itu artinya saya udah ngelihat gitu, udah, namanya fi'il madi. Kalau fi'il mudhari itu sedang, yanzuru ya, sedang melihat. Kalau unzur lihatlah, itu namanya kata perintah ya, kata kerja yang perintah. Unzur lihatlah ya, idrib pukullah, itu bagian fi'il. Lalu yang terakhir adalah huruf ya. Huruf itu kata sambung. Contoh fi, di, artinya ala, di atas ya, apalagi
Bi, ya, ba, ya, dengan, ya, wa, wau, itu ya. Artinya apa? Dan, ya, apalagi ila, illa artinya ada illa. Kalau illa artinya ke, kalau illa artinya kecuali. Ya banyak ya. Bukan seperti itu. Kata sambung. Hatta, sehingga, itu kata sambung. Huruf namanya huruf. Kalau dalam pelajaran bahasa Arab itu yang disebut dengan. Lalu ada seperti ini. Ya, SMP 40 tadi halaman 48, Ar-Rahman halaman 44. Jadi ada seperti ini. Ada fiil itu kata kerja. Ada fa'il, ada maf'ul. Ini yang tadi dihilangkan, isim, fiil, huruf itu bagian kalimat udah selesai. Sekarang ada lagi. Fiil, fa'il, maf'ul. Fiil itu pekerjaan, fa'il yang mengerjakan, maf'ul yang dikerjakan. Contoh, doroba, janganlah. Nasoro, menolong artinya. Nasoro, menolong. Muhammadun, Muhammad. Fatimatan, Fatimah. Nasoro namanya fiil, namanya fiil pekerjaannya. Muhammadun yang mengerjakan, ya, pelakunya. Fatimatan maf'ul bih namanya, atau korban. Fiil, fa'il, maf'ul. Fiil pekerjaan, fa'il artinya pelaku atau yang mengerjakannya, maf'ul korbannya atau yang dikerjakan. Oke, tadi Nasoro, Muhammadun, Fatimatan. Nasoro fiilnya Muhammadun, yang mengerjakannya ini sebagai fa'il namanya. Fatimatan, ya, yang ditolong namanya maf'ul bih namanya. Ya. Jadi fiil, fa'il, maf'ul. Paham? Contoh. Anzala Allahu Al-Qur'an. Anzala artinya menurunkan. Itu fiil. Allahu, Allah, ya. Artinya ya Allah. Anzala menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Namanya fa'il. Yang menurunkan Allah. Ya. Al-Qur'an namanya maf'ul. Ya. Allah pelakunya, Al-Qur'an sebagai yang diturunkan atau maf'ul bi atau korban. Seperti itu. Paham? Ya, paham lah. Paham nggak paham? Harus paham. Ya. Makanya nggak gampang belajar bahasa Arab. Contoh lain, khalaqallahul ardo. Khalaqa artinya menciptakan. Allah al-ardo artinya bumi. Ya. Khalaqa menciptakan, fiilnya Allah jadi fa'il, al-ardo bumi menjadi maf'ul. Ya. Oke, gitu aja. Maf'ul korban, fa'il namanya pelaku, fi'il itu pekerjaannya. Paham? Kalau paham nanti ulangan keluar. Ya, bentar lagi, ya sekitar bulan Desember ya UAS ya, jadi siap-siap. Ya soal PTS ada, soal yang baru ini juga ada campuran. Pokoknya seluruh yang diajarin dari awal sampai UAS disatuin. Ya kalian ulangan itu. Ya gampang kok, nggak susah. Bapak mah nggak pernah kasih soal yang susah. Mudah kok, mudah. Ya sekian pelajaran hari ini, mudah-mudahan berkah. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Ya kalau kalian ingin memperdalami, kalian bisa privat bahasa Arab atau kalian pesantren lah ya, lulus SMP kalian pesantren. Ya pesantren tuh enak. Ya nggak ada pesantren yang gak enak, tuh nggak ada. Oh katanya pesantren begini enggak lah. Itu bagi kalian aja yang mental tempe aja gitu. Kalau kalian laki-laki, yang perempuan, pesantren itu membuat seseorang itu menjadi mandiri. Ya, nggak ada pesantren itu ngajarin yang jelek tuh, nggak ada. Yang diajarin pesantren tuh hal-hal yang baik. Ya, kalian diajari mandiri, kalian bisa
diajari menghitung uang, caranya menghemat uang, ya, memanajemen uang. Ini uang buat ini, buat ini, buat ini. Itu di pondok itu, di pesantren itu kalian akan belajar itu dengan sendirinya tanpa ada pelajarannya. Ya, ya kan di sana nggak ada orang tua, nyuci sendiri. Ya. Kalau makan ya mungkin pesantren ada yang masak sendiri, ada yang dimasakin gitu. Nyuci juga sebenarnya ada yang dicuciin, ada yang nyuci sendiri, tergantung pesantrennya masing-masing. Tapi yang pasti pesantren itu membuat seorang itu menjadi mandiri. Dan nih, ketika kalian pesantren, kalian akan mengetahui betapa berharganya orang tua buat kita. Ya, ketika kita di rumah dicuciin, dimasakin, ya pokoknya enak semuanya, ya tinggal tidur, makan gitu ya. Nyuci pakai baju kotor taruh. Ya, ataupun pokoknya enak lah, lebih walaupun kalian misalkan di rumah nyuci sendiri gitu ya. Kalian enak ada orang tua. Tapi ketika kalian di pesantren nggak ada orang tua, itu baru berasa, oh gini ya rasanya orang tua. Kalian ketika kalian masuk pesantren, nanti cinta kalian ke orang tua akan tumbuh. Ya. Kemudian ketika bapak di pesantren juga baru ngerti yang namanya, oh orang tua begini, sayang banget sama orang tua gitu ya, hormati orang tua gitu, nggak boleh ngelawan sama orang tua tuh begini. Karena kita belajar ya di pesantren itu seperti belajar ketika nanti orang tua sudah nggak ada. Ya mudah-mudahan orang tua kalian panjang umur, orang tua bapak juga ya panjang umur, sehat walafiat. Sekian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya jangan lupa, absennya di komen nama dan kelas. Terima kasih.